Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Lampung. Saudara, 3 mahasiswa Universitas Lampung membuat penelitian tentang pemanfaatan sisa tebu untuk meningkatkan pertumbuhan udang. Hasilnya, penelitian mereka ini berhasil masuk dalam perlombaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2017 di Makassar. Ingin tahu seperti apa upaya penelitian yang mereka lakukan? Simak perbincangannya berikut ini bersama saya Sidi Tania. Selamat pagi saudara, kita kembali dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung bersama saya Sidi Tania, dan hari ini kita akan membahas salah satu penelitian dari teman-teman kita yang akan kita undang langsung di Bincang Inspiratif kali ini dari teman-teman PKM Unila atau Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Lampung, yang kemudian mereka ini melakukan satu penelitian yang nantinya akan ada 3 orang di dalam satu tim begitu ya. Dan saat ini sudah bersama saya Mbak Ayu Novitasari sebagai ketua penelitiannya. Apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah baik. Baik. Dan berbicara mengenai penelitian kita hari ini, yaitu mengenai pemanfaatan tetes tebu legi sebagai alternatif media kultur bakteri lokal yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pertumbuhan udang. Bukan begitu Mbak Ayu? Benar. Ya. Dan kemudian kenapa akhirnya kalian ini mahasiswa-mahasiswa Unila yang kreatif begitu akhirnya mengambil penelitian yang medianya dari sisa-sisa tebu, seperti apa Mbak Ayu? Silakan. Iya, jadi yang pertama itu karena tebu di Provinsi Lampung itu sangat tinggi meningkat, sehingga produksinya itu kurang dimanfaatkan. Jadi tebu yang udah diproduksi dan sisa-sisanya pun harus dimanfaatkan kembali. Jadi dengan ibaratnya itu seperti molas. Molas itu sisa dari molas itu sisa dari proses pemurnian dari tebu. Gitu. Jadi kita memanfaatkan tetes tebu atau molas tersebut untuk media tumbuh bakteri yang baik supaya dia tuh bisa meningkatkan pertumbuhan udang dan menstabilkan kualitas air. Seperti itu. Jadi selain memang kalau misalnya tadi kata Mbak Ayu bahwa tumbuhan tebu di Provinsi Lampung cukup banyak, terus kemudian melihat bahwa itu kurang dimanfaatkan seperti itu, dan akhirnya kita terjun untuk melakukan penelitian untuk mengambil sisa-sisa tebu tadi begitu ya. Dan kemudian apa sih Mbak manfaatnya dari penelitian ini? Kalau misalnya kita lihat kan tadi dikatakan bahwa untuk pertumbuhan udang itu seperti apa? Jadi manfaat dari penelitian itu yang pertama dia bisa memanfaatkan sisa sesuatu hal yang tidak digunakan lagi untuk sesuatu hal yang bisa berguna gitu, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan udang dari kultur media, dari media yang baik kemudian dikultur dan dicampurkan dalam wadah budidaya, sehingga dalam wadah budidaya itu khususnya udang dia bisa meningkatkan pertumbuhan atau bobotnya bisa meningkat dan kualitas airnya pun bisa optimal. Oke, begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya penelitian kalian ini ada satu tim, terus kemudian tadi juga mendengar ada beberapa orang begitu di dalam satu tim itu ya. Mungkin Mbak Ayu bisa menceritakan awalnya seperti apa sih kok kalian akhirnya terfikirkan untuk meneliti sisa tebu gitu kan untuk pertumbuhan udang, awalnya seperti apa Mbak Ayu? Jadi awal dari penelitian tersebut yang pertama kita memanfaatkan bakteri yang untuk pertumbuhan udang itu, bakterinya itu strainnya Bacillus, suatu strain bakteri Bacillus, kodenya itu D22. Jadi dia itu dari isolasi tambak tradisional di Lampung sendiri, jadi dia pakai bakteri lokal. Kemudian umumnya itu bakteri tersebut dikultur pada media SWC atau seawater complete, dan dia tuh mempunyai kelemahan seperti harganya relatif mahal. Kemudian hanya skala laboratorium, tidak skala semi massal atau dimasalkan seperti itu. Jadi dia penggunaannya hanya sempit di laboratorium. Sehingga alternatif itu menggunakan molas sendiri atau tetes tebu itu untuk mengganti dari media SWC tersebut. Jadi bakteri tersebut ditumbuhkan pada media molas atau tetes tebu tersebut, kemudian ditambahkan oleh komposisi lainnya seperti tepung ikan yang dia memiliki protein tinggi, tepung ikan, tepung kedelai, dan sodium dicampurkan menjadi satu. Kemudian untuk tumbuh bakteri
ke skala yang lebih besar lagi ya. seperti itu. Luar biasa penjelasan Mbak Ayu, itu sepertinya paham sekali memang melakukan penelitian ini dengan teman-teman begitu ya. Iya. Dan kalau misalnya melihat ketika melakukan penelitian ini, apa yang dilakukan Anda dan juga dengan teman-teman Anda? Bagaimana begitu praktek penelitiannya? Iya, jadi untuk pembagian tugasnya sendiri, saya dan teman saya Hevi, satu rekan, itu kita ke kultur penanaman bakterinya secara laboratorium, begitu. Lokasinya ada di Unila? Ya, lokasinya ada di Universitas Lampung di jurusan sendiri. Itu memang menyediakan laboratorium untuk mahasiswanya yang penelitian seperti itu. Di Fakultas MIPA ya? Bukan, pertanian. Pertanian. Ya, jurusannya perikanan dan kelautan. Terus kemudian apa yang Anda lakukan bersama teman-teman ketika melakukan penelitian, memulai penelitian seperti itu? Hal yang pertama dilakukan itu kita mencari bahan-bahannya, bahan-bahan yang digunakan seperti molas atau tetes tebu sendiri. Berarti bahan utamanya adalah molas atau tetes tebu begitu ya? Dan kita mendapatkannya juga udah dari produk pasaran seperti itu. Jadi kita tidak memproduksi sendiri. Berarti memang sendiri. Sudah dipasarkan. Iya, terus sudah dipasarkan sendiri. Kemudian kita manfaatkan karena harganya tersebut pun relatif lebih murah daripada media yang seharusnya digunakan seperti itu. Biasanya masyarakat menggunakan media seperti apa? Umumnya itu menggunakan untuk kultur bakteri sendiri, untuk menanamkan bakteri itu menggunakan SWC tadi yang dia tuh harganya lebih mahal seperti itu karena dia bahan-bahan dari laboratorium. Oke, baik Mbak Ayu, luar biasa sekali. Tapi kita akan tetap masih membahas tentang penelitian yang Anda lakukan bersama dengan teman-teman. Tapi tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung.